Katanya, seseorang bisa menyembunyikan kebohongan selama beberapa hari. Beberapa orang bisa menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Tapi, bagaimana jika kebohongan itu menjadi sebuah pernikahan, menjadi sebuah keluarga, menjadi seorang ayah? Dan ketika semua rahasia itu akhirnya terbongkar, yang tersisa hanyalah seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan sebuah pertanyaan yang tidak pernah benar-benar bisa dijawab, siapa sebenarnya pria yang selama ini hidup bersamanya? Dia tidak pernah menyangka bahwa kisah hidupnya akan berakhir seperti ini. Ketika pertama kali bertemu Raymond, usianya baru 24 tahun. Saat itu, dia bekerja di sebuah toko perlengkapan rumah tangga. Hidupnya sederhana, tidak banyak teman, tidak banyak pengalaman percintaan, dan mungkin karena itulah Raymond begitu mudah masuk ke dalam hidupnya. Raymond muncul seperti jawaban dari semua doa yang pernah dipanjatkan dia. Pria itu sopan, ramah, pandai berbicara, dan selalu terlihat tenang. Ia mengaku berasal dari luar kota. Keluarganya tinggal jauh. Karena pekerjaan, ia harus sering berpindah-pindah. Awalnya tidak ada yang terasa aneh, justru sebaliknya. Semua terlihat terlalu sempurna. Raymond selalu tahu apa yang diinginkan oleh Dea, juga apa yang didengar oleh Dea. Ketika dia sedih, Raymond datang. Ketika dia sakit, Raymond menemani. Ketika dia kehilangan pekerjaannya, Raymond membantu mencari pekerjaan baru. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, mereka menikah. Dan semua orang mengatakan hal yang sama. Kamu beruntung menemukan pria seperti Raymond. Saat itu, dia percaya, sangat percaya. Setelah menikah, ada beberapa hal yang sebenarnya terasa janggal. Namun dia memilih mengabaikannya. Raymond tidak pernah memperkenalkan keluarganya. Tidak pernah sekalipun. Setiap kali dia bertanya, pria itu hanya menjawab singkat. Hubungan kami tidak dekat, katanya. Kadang alasannya berubah. Kadang keluarganya tinggal jauh. Kadang sedang sakit. Kadang sedang bermasalah. Tapi anehnya, tidak pernah ada satupun anggota keluarga yang muncul. Lalu, ada perjalanan-perjalanan mendadak. Raymond sering menghilang selama 2 atau 3 hari. Alasannya selalu pekerjaan. Tidak ada yang aneh. Sampai suatu hari, dia menyadari sesuatu. Setiap perjalanan itu selalu terjadi pada tanggal-tanggal tertentu. Tanggal yang berulang. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, namun lagi-lagi dia memilih percaya. 3 tahun kemudian, lahirlah seorang anak perempuan bernama Alia. Anak yang menjadi pusat perhatian Dea. Dan anehnya, Alia juga menjadi pusat perhatian Raymond. Raymond sangat menyayangi putrinya. Setidaknya itu yang terlihat. Ia selalu membawa mainan, membacakan dongeng,
menggendong Alia sebelum tidur. Semua orang melihatnya sebagai ayah yang baik. Tetapi ada satu hal yang membuat Dea tidak nyaman. Kadang-kadang Raymond memandang Alia terlalu lama dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan sedih, bukan juga bahagia. Seolah sedang memikirkan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan. Ketika Alia berusia 3 tahun, terjadi sesuatu yang mengubah hidup mereka. Malam itu, hujan turun sangat deras. Listrik beberapa kali padam, dan Alia tiba-tiba mengalami kondisi medis yang mendadak. Dea panik. Ia membawa putrinya ke rumah sakit. Raymond ikut. Tetapi sepanjang perjalanan, Dea merasa suaminya sangat tenang. Terlalu tenang. Beberapa jam kemudian, Alia dinyatakan meninggal. Dunia Dea runtuh. Dan sejak hari itu, ia tidak pernah menjadi orang yang sama lagi. Beberapa minggu setelah pemakaman, dia mulai memikirkan kembali malam itu. Ada terlalu banyak hal yang terasa salah. Raymond tidak pernah menangis, tidak pernah terlihat terpukul, tidak pernah menunjukkan kesedihan yang wajar. Bahkan, hanya beberapa hari setelah pemakaman, ia kembali melakukan perjalanan seperti biasa. Saat itulah kecurigaan pertama muncul. Pencarian Dea dimulai dari hal sederhana. Ia mencoba mencari masa lalu suaminya. Namun, semakin jauh mencari, semakin banyak hal yang tidak cocok. Dokumen yang berbeda, alamat yang tidak pernah ada, riwayat yang tidak jelas, dan nama-nama yang berubah. Dan akhirnya, dia menemukan fakta yang mengerikan. Raymond sebenarnya bukan nama asli suaminya. Nama itu hanyalah identitas yang digunakan selama bertahun-tahun. Pencarian berikutnya membawa Dea kepada sekelompok orang. Mereka tertutup, sulit dilacak, jarang menggunakan identitas asli, dan sering berpindah-pindah. Mereka bukan organisasi resmi, bukan komunitas biasa, melainkan kelompok rahasia yang memiliki keyakinan dan aturan yang sangat tertutup. Raymond ternyata telah terhubung dengan kelompok itu jauh sebelum bertemu Dea. Dan selama bertahun-tahun, ia berhasil menyembunyikannya. Sedikit demi sedikit, semua kepingan mulai menyatu. Tanggal perjalanan yang selalu sama, orang-orang misterius yang pernah datang, percakapan telepon yang disembunyikan, dokumen yang hilang, identitas palsu, semuanya mengarah pada satu hal. Raymond tidak pernah benar-benar keluar dari kelompok tersebut. Ia hanya menyembunyikannya. Suatu malam, Dea akhirnya menghadapi Raymond. Ia menunjukkan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Untuk pertama kalinya, Raymond tidak membantah. Pria itu hanya diam, sangat lama. Dan dari diam itulah
Dia menyadari bahwa sebagian dari kecurigaannya mungkin benar. Namun, jawaban yang ia dapatkan tidak pernah benar-benar lengkap. Karena setelah malam itu, Raymond menghilang. Penyelidikan diam-diam yang dilakukan Dea terus berlanjut. Namun, semakin banyak fakta yang ditemukan, semakin jelas satu hal. Ia tidak pernah benar-benar mengenal pria yang dinikahinya. Selama bertahun-tahun, ia hidup bersama seseorang yang menggunakan identitas palsu, menyimpan kehidupan rahasia, dan menyembunyikan hubungan dengan sekelompok yang tidak pernah ia ketahui. Kabarnya sampai hari ini Raymond belum juga kembali ke rumah mereka. Dia masih sendirian di sana, nanti kabar Raymond. Meskipun banyak hal yang palsu dari Raymond, Dea justru mengharapkan bahwa kejujuran kecil seperti perasaan Raymond kepadanya atau kondisi Raymond yang sedang baik-baik saja saat ini itu sudah lebih dari cukup baginya. Ketika hari ini, saat cerita ini diceritakan, itu sudah bertahun-tahun telah berlalu. Raymond tidak pernah ditemukan lagi. Sebagian kerabat Dea percaya bahwa ia melarikan diri. Sebagian lagi percaya bahwa ia menggantikan identitasnya sekali lagi. Dan sebagian lagi percaya bahwa ia masih berada di antara orang-orang yang pernah mengenalnya. Pesan dari Dea, Raymond, dimanapun kau berada, setidaknya katakan satu hal jujur, bagaimana perasaanmu yang sebenarnya kepada Dea selama ini. Nah, sekian cerita dari teman kita Dea. Jika kalian memiliki kisah misteri, kriminal, rahasia keluarga, atau kejadian yang hingga hari ini masih menyisakan pertanyaan, kalian dapat mengirimkannya melalui email atau DM Instagram Siren. Karena terkadang misteri yang paling menyeramkan bukanlah tentang hantu, melainkan tentang manusia itu sendiri. Oke, bye guys, see you.